warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di BK and Friend. Ya. Ya, alhamdulillah sekarang saya sedang bersama dengan Bunda Hasanah. Yuhu. Dan kita akan membahas tentang apa, Bun, hari ini? Kita akan bahas tentang all about sekolah lanjutan. Temanya adalah merencanakan karir dan masa depan. Betul sekali, karena itu penting, guys. Ya. Buat kamu teman-teman semua Ya. yang ingin melanjutkan sekolah atau dari SMP ke SMA, SMP, SMA, iya. Harus menyimak Betul. di sini karena kita Ya. akan memberikan tips and trik bagaimana kita memilih sekolah atau memilih jurusan. Jurusan. Ya. Langsung aja ya, Bun, ya. Oke. Kalau kita nih mau ke SMA kan biasanya mulai ada peminatan ya, Bun, ya? Iya, betul. IPS sama IPA, atau IPA. juga ada juga yang bahasa juga ya. Bahasa Bun, juga di ada beberapa sekolah. di beberapa. Nah, Ya, gimana betul. sih caranya agar kita sebelum memilih itu kita mau ke IPA atau IPS, apa yang harus kita perhatikan, Bun? Oke, jadi sebelum memilih jurusan, kalian misalnya mau memilih IPA atau IPS atau mungkin ada bahasa atau ketika di MAN atau SMK madrasah bahkan lebih banyak ya? Lebih banyak lagi itu. Yang pertama itu adalah yang paling pertama ya dilihat dulu nilainya gitu ya. Nilai. Iya betul, nilainya yang paling besar yang mana, cenderung ke IPA atau IPS, biasanya kan seperti itu ya. Atau mungkin kalau misalnya kalian anak boarding kan di situ ada PAI khusus ya, kayak di kita di Ashifa PAI-nya kan banyak tuh, bukan cuma PAI tok gitu, tapi PAI-nya kan ada siroh, ada bahasa Arab, ya bahasa Arab sendiri, ada siroh, ada akidah, ya dan yang lainnya gitu. Jadi dilihat nilainya mana nih yang paling besar, apakah IPA atau IPS gitu, atau mungkin PAI, atau justru dari segi bahasanya gitu ya yang bagus. Nah seperti itu. Jadi yang pertama itu nilainya dulu. Kemudian setelah nilai baru dilihat cita-citanya apa sih kalian gitu. Jangan-jangan ada bentrok nih ya antara cita-cita sama nilainya. Gitu. Misalnya kalian cita-citanya mau ke kedokteran misalnya, tapi ternyata sebenarnya nilai kalian itu lebih bagusnya di IPS. Nah kan nggak nyambung ya, kedokteran kan harusnya IPA gitu ya, tapi ini nilai yang bagusnya IPS-nya. Maka dari itu mending kalian lihat nilainya aja deh, daripada nantinya udah misalnya iya nih bener, kecuali memang kalian komitmen bener-bener serius, walaupun misalnya kalian cenderungnya ke IPS tapi memaksakan ke IPA gitu ya, tapi memang akan berbeda. Akan berbeda perjuangannya yang misalnya bakat di IPA sama yang memaksakan di IPA, itu nanti capek sendiri sih, pengalaman. Iya gitu. IPA IPS. Iya, jadi cita-citanya mau kemana dulu dari sekarang ditentukan gitu ya. Kalau untuk milih cita-cita, caranya ya mungkin banyak ya, inspirasi yang lain gitu. Misalnya kalian mungkin punya idola atau bahkan ingin melihat orang tua gitu ya. Orang tuanya jadi apa? Dokter. Saya juga nanti mau jadi dokter, atau orang tuanya jadi accounting, atau misalnya jadi guru gitu ya. Saya juga mau jadi guru, atau misalnya lihat ya inspirasi lain gitu, seperti itu. Jadi yang pertama tadi nilainya dulu, kemudian dilihat cita-citanya apa. Itu sih yang paling penting intinya ya. Nilai sama cita-cita. Iya, cita-citanya apa sama gitu. minat juga mungkin ya, Oh iya betul, minat bakat tadi ya. Kalau bakat itu kan sesuatu yang sebenarnya udah bawaan dari lahir gitu ya, tinggal diasah ibaratnya. Kalau minat itu ya apa yang kita inginkan gitu, minatnya kemana. Tapi tetap kalau misalnya tadi kita harus melihat bakat kita gitu. Kalau misalnya kita tadi minatnya ke kedokteran tapi bakat kita di IPS, nanti nggak akan nyambung gitu, nanti akan capek sendiri di sananya, seperti itu ya. Jadi tetap harus perhatikan bakatnya gitu, bakatnya di mana. Nah bisa melihat bakat itu kalau untuk akademik ya dilihat dari nilai-nilainya gitu. Nilai-nilai itu akan mencerminkan gitu. Kalian dapat nilai bagus itu ya berarti kan bakatnya memang di situ gitu ya. Gak mungkin kalau misalnya kalian gak suka terus cuma sekedar istilahnya belajar biasa gitu, tapi
nilainya tiba-tiba bagus gitu ya, atau misalnya nilainya tinggi. Biasanya kan kalau nilai bagus, nilai tinggi itu karena kalian paham dengan pelajaran itu gitu. Iya, betul. Tapi tadi Bun menarik ketika nilai kita berbeda dengan keinginan kita. Nah, Misalnya iya. dokter tapi nilai kita IPA-nya aduh iya itu gitu. gimana Bun kalau kayak gitu? Ya, Mana yang harus kita pilih gitu? Tadi sebenarnya kalau bagusnya kita ya mending ke IPS aja gitu. Kalau misalnya memang nilainya lebih bagusnya ke IPS. Kalau misalnya kita memaksakan ke IPA bisa gitu ya kan Mas, setiap individu kan bisa berubah ya. Apalagi kalau misalnya kita punya tujuan yang jelas gitu. Walaupun misalnya tadi nilainya rendah gitu atau misalnya IPS-nya lebih tinggi, tapi kita benar-benar minatnya ke IPA, tujuan kita jelas ingin jadi apa tadi ya, pokoknya jurusan-jurusan IPA ya, kayak kedokteran gigi, kemudian atau sains gitu ya. Dan dari situ kita terus belajar dan mungkin belajarnya beda ya, kalau yang lain mah sekali gitu ya, kalau ini mah harus 2 kali 3 kali gitu ya. Insya Allah kalau misalnya dengan punya komitmen itu akan bisa tercapai gitu. Artinya sebenarnya lebih baik mengikuti apa yang Iya, sudah menjadi bakat kita. betul, Tetapi gitu. kalau misalnya memang mau Pengen kekeh banget, kesana, kekeh gitu ya. artinya persiapannya adalah Harus harus beberapa betul, kali gitu, harus lebih matang gitu ya. matang. Ya tinggal kalian bisa memilih Milih aja sanggup kalian- atau enggak. Iya gitu. betul, sanggup atau enggak gitu ya. Jalannya beda. Iya betul. Nah Bun, Gitu, ketika ya. misalnya kita sudah memilih, saya mau masuk ke jurusan peminatan IPA misalnya. Iya. Tapi di tengah jalan ternyata kok saya ketika sudah mencoba di IPA nggak kuat, atau misalnya tadi kasusnya Lambaikan tangan. sebenarnya dia IPS tapi dia pengen memaksakan Maksaan, IPA iya. gitu, akhirnya di tengah jalan nggak kuat pengen balik lagi nih ke IPS. Itu gimana Bun, ataukah harus ada penyesuaian seperti apa supaya nanti mereka ya nyaman lah ketika sudah berpindah jurusan itu? Iya, makanya itu di awal itu penting ya, ketika pemilihan jurusan jangan sampai misalnya di tengah-tengah seperti tadi gitu, pengen pindah. Karena ada beberapa sekolah yang mungkin bisa gitu ya, tapi kalau misalnya itu kasusnya awal-awal gitu. Jadi misalnya ketika sudah ditentukan di jurusan IPA atau IPS, terus saya emang nggak mau, tapi dari awal. Tapi kalau untuk kasusnya di tengah-tengah ya terpaksa kalian harus melanjutkan ya. Gitu. Caranya ya tadi karena tadi komitmen tadi, kalau kalian sudah memilih berarti harusnya kalian tidak boleh mengeluh gitu. Kalau misalnya kalian awalnya sudah milih, saya milih IPA, pasti kan milih IPA ada alasan-alasannya gitu ya. Atau misalnya tadi milih IPS padahal cenderungnya, tapi biasanya kalau anak IPA kemampuannya di IPA ke IPS masih bisa mengikuti ya. Itu. Tapi kalau yang tadi kecenderungannya di IPS kemudian milih ke IPA, berarti ya tadi belajarnya harus lebih dari yang tadi bakatnya di IPA itu, lebih ya pokoknya lebih giat, lebih rajin, kemudian semangat motivasinya juga harus lebih bagus, seperti itu gitu. Nanti ketika mau perpindahan jurusan pun secara administrasi mungkin ke BK atau konsultasi itu seperti apa Bun? Apakah nanti diarahkan lagi atau seperti apa? Biasanya kalau misalnya kita di BK gitu ya, untuk memilih jurusan kita minta ini menganalisis gitu. Biasanya kalian kan misalnya punya beberapa pilihan nih, di IPA atau IPS atau mungkin bahasa gitu ya. Nanti ya suruh ngelis kelebihannya, kekurangannya dari masing-masing jurusan itu apa. Dan kita pilih mana yang kelebihannya lebih banyak untuk dia gitu. Misalnya kelebihannya kalau misalnya di IPA akademiknya bagus apa-apa gitu ya, kalau di IPS apa-apa gitu. Nanti dilihat mana ini yang kelebihannya lebih banyak untuk dia, ya sebaiknya itu yang dipilih seperti itu. Karena nanti kan yang memutuskan anaknya kembali gitu. Kita cuma hanya mengarahkan saja seperti itu. Apa ya tekniknya, lupa, threat and factor gitu. Lupa ya pokoknya itu. Saya juga lupa saudara-saudara. Iya. Oke. Iya, Itu kan tadi kalau kita memilih peminatan antara IPA IPS lah. Betul. Itu ya. Dan biasanya kalau BK sendiri kan di awal-awal biasanya suka ada tes-tesnya. Iya betul, ada psikotes juga biasanya ya, yang nanti ada rekomendasi di situ kalian cocoknya di mana gitu, di IPA atau di IPS seperti itu. Ini Bun, kalau kita dari sekarang lulus nih mau masuk ke sekolah lanjutan atau universitas, kira-kira apa saja sih Bun tips atau cara kita untuk memilih sekolah lanjutan atau universitas lanjutan itu harus seperti apa supaya kita nanti tidak
ada istilah salah jurusan, salah sekolah dan lain sebagainya. Iya, betul. Nah, ini ada tips-tipsnya, sedikit nyontek juga nih dari ada blog di sini. Saya searching ada nih blognya ya. Ada nih tips-tips dalam memilih sekolah lanjutan ya. Sekolah lanjutan atau mungkin bisa digunakan untuk tips untuk memilih kuliah juga ya, tempat kuliah ya. Yang pertama itu tapi sebelumnya bentar, kalau sebelum memilih sekolah lanjutan harusnya tadi jurusan dulu ya. Kalau jurusannya sudah mantap, kalian mau apa itu baru abis itu sekolah lanjutan. Jangan sampai kalian memilih sekolahnya dulu tapi jurusannya belum tahu, terutama yang mau kuliah ya. Kalau yang mau ke SMA atau SMK kan masih bisa gitu ya. Kalau misalnya udah kuliah ribet lagi kalau misalnya sampai pindah jurusan ya. Nah, nanti kita bahas juga ya, ejek. Ya, ini tips memilih sekolah lanjutan. Yang pertama itu lihat outputnya. Jadi lulusannya seperti apa. Kalau misalnya yang SMA atau SMK atau mungkin madrasah aliyah, setelah lulus dari sekolah tersebut banyak nggak masuk ke perguruan tinggi, atau misalnya kalau SMK banyak nggak yang kerja gitu ya. Itu kalau misalnya yang universitas seperti apa. Kalau universitas kan biasanya ke dunia kerja gitu ya, banyak nggak yang keterima di dunia kerjanya, seperti itu. Prospek dari jurusan itu seperti apa, itu yang pertama ya, karena nanti kan kita tujuannya ke masa depan gitu ya, nggak cuma misalnya kita ya sekolah ya udah, kecuali kalau udah crazy rich ya, pokoknya mau kuliah mau enggak ya bebas, kurang kaya gitu loh. Jadi bebas gitu ya. Nah, yang kedua itu lihat prestasi sekolahnya gitu ya. Prestasinya seperti apa, kan biasanya kampus juga ada prestasinya ya. Jurusan itu ada rankingnya gitu ya. Kalau misalnya sekolah mungkin ada klaster-klaster ya biasanya gitu. Terus misalnya ada ya pasti prestasi-prestasinya, kalau lihat di web kan ada ya prestasi ini, prestasi itu. Nah, nanti terlihat dari situ sekolahnya bagus atau enggak gitu ya. Kemudian yang ketiga itu amati kualitasnya, kualitas pengajarnya seperti apa, guru-gurunya gitu. Apakah guru-gurunya menyenangkan atau misalnya guru-gurunya seperti apa gitu, karena nanti akan menentukan ya, guru-gurunya juga akan menentukan hasil dari lulusan murid-muridnya, seperti itu. Ini asipa banget ya. Ya, boleh lah. PMB asipa belum mulai. Oke, terus selanjutnya itu status sekolah tadi. Kalau misalnya sekolah kayak SMA atau SMK atau MA itu ada klaster-klaster gitu ya, atau akreditasi kalau di kampus ya. Tapi sekolah juga ada ya. Dulu mah ada Bu namanya RSBI. Nah, iya itu. Jadi ada ranking sekolahnya. Ya mungkin dari tadi tuh namanya? Akreditasi, ya kayak asipa A ya akreditasinya. Loh ya. Tapi dari guru dan iya, udah oke. Iklan wanya. Selanjutnya itu berarti setelah melihat status sekolahnya gitu ya. Kemudian yang ekskulnya banyak. Ekskul, karena biasanya selain akademik kan kita butuh penyegaran juga ya, dan biasanya di ekskul itu ada hal-hal yang nggak kita pelajari di sekolah, di akademik maksudnya, di ruang kelas gitu ya, kayak organisasi, kita belajar sosialisasi organisasi itu kan kalau di di kelas kan mungkin nggak dipelajari ya secara tidak langsung. Nah, kita ini di ekskul kalian akan belajar banyak hal, dan di situ mungkin salah satu cara refreshingnya pelajar di situ. Betul. Refreshing ya. Ada jadi yang suka ngegambar mungkin. Betul. Sambil iya betul. Kayak di sini juga ada fotografi ya. Kemudian ada tapak suci dan sebagainya ya. Sekolah punya ekskul fotografi ya. Betul. Makanya harus dipilih juga ekskulnya. Iya, kayak Asifa. Lagi lanjut. Kemudian
fasilitasnya, sarana prasarananya. Lihat apakah punya lab atau perpustakaannya, ruang kelasnya seperti apa gitu ya. Dan ya banyak yang lainnya, buku-bukunya seperti apa gitu, ruangannya. Kalau misalnya yang boarding, asramanya seperti apa, fasilitasnya, kamar mandinya gitu. Seperti apa itu kan biasanya terlihat gitu ya, kebersihan lingkungannya seperti apa gitu. Yaitu dari apa namanya, sarananya, fasilitasnya ya. Kemudian lingkungannya. Nah, ini yang mungkin apa ya, mahal didapatkan, betul, karena lingkungan yang kondusif itu jarang sekali ya. Seperti teori iya gitu. Jadi, lingkungan sangat mempengaruhi apalagi karakter gitu ya. Jadi pilih yang lingkungannya bagus seperti apa ya, yang kira-kira ketika kalian ada di dalamnya, kalau misalnya kalian sudah berpikir jadi orang baik ya, berarti lulus dari situ juga tetap jadi orang baik gitu. Ibaratnya seperti itu ya. Jangan sampai misalnya kalian udah baik terus masuk ke situ kok jadi terpengaruh gitu sama temen-temennya atau seperti apa gitu, lulusnya malah jadi gimana gitu ya. Jadi intinya gimana caranya kalian tetap jadi orang yang apa ya, kalau dari agama itu soleh-soleh. Iya. Ya seperti itulah pokoknya lingkungannya yang di mana saja gitu ya. Kemudian nah jurusan juga, lihat jurusannya, ada jurusan apa saja di sana gitu. Kemudian lulusan dari jurusan itu gimana, kalau misalnya SMA tadi apakah banyak yang masuk ke perguruan tinggi atau perguruan tinggi favorit, atau mau negeri mau swasta gitu ya. Atau misalnya tadi kalau misalnya di kampus kerjanya seperti apa gitu, jurusannya juga dilihat. Nah itu seperti itu ya. Ini dari apa nih? Saya sebutkan dari belajartop.com, boleh kalian lihat. Iklan juga endorse. Ya seperti itu ya tips-tipsnya kalau misalnya memilih apa tadi, mau kampus atau sekolah lanjutan, seperti itu Bun. Tapi Bun, kalau misalnya kan banyak kasus nih, oke lah, kalau SMP kita bayangkannya ke SMK yang banyak jurusannya. Iya, kalau betul. Dari SMA mungkin kita bayangkan ke universitas. Iya. Banyak orang tuh yang bingung antara memilih kampusnya dulu atau memilih jurusannya dulu. Misalnya kan sekarang banyak orang yang tergiur dengan nama besar kampus. Betul. UI, UGM. Iya, betul. Tapi jurusannya misalnya ya sebenarnya jurusan tergantung minat, tapi mana sih yang harus kita pilih gitu? Apakah kita akan membela jurusan yang sesuai minat kita meskipun kampusnya biasa aja, atau memilih kampusnya dulu gitu? Seperti apa Bun kalau Nah, sebaiknya sih memilih jurusannya dulu ya tadi ya. Jadi percuma kalau misalnya kalian memilih kampus yang favorit, misalnya ya mau di Indonesia atau di luar negeri, tapi jurusannya yang ya udah sih gitu, adanya saya nilainya masuk ke situ. Iya. Masalahnya nanti masa depannya seperti apa gitu, ke depannya seperti apa gitu. Kalian harus melihat masa depan juga kan gitu ya. Jangan sampai misalnya milih jurusan atau kampus karena ikut temen, atau misalnya kalau tadi melihat nanti saya mah jadi anak ini, bangga gitu ya, padahal kan jurusannya nanti kalian potensinya bagus nggak di situ gitu. Makanya yang pertama itu tadi, lihat dulu kalian cita-citanya mau jadi apa, kemudian raih jurusannya gitu kan. Kalau misalnya jadi nyambung gitu, dari awalnya goalsnya cita-citanya jadi apa, kemudian pilih jurusannya apa, baru kalau kampus sih gampang gitu ya. Sebenarnya yang penting lihat passing grade, karena akan menentukan juga ya. Ya betul. Kalau misalnya grade-nya gede, berarti kalian usahanya juga harus gede gitu kan. Nggak mungkin kalau misalnya saya mau ke misalnya ke UI atau ke UGM tapi belajarnya biasa-biasa aja, leye-leye aja. Kecuali emang udah yang jenius dari awal, dari lahir brojol dia udah jenius, bebas itu mah ya, mau belajar mau enggak bebas, udah jenius gitu. Kalau misalnya yang biasa-biasa aja terus mau meraih hal yang luar biasa, ya harus belajarnya juga harus luar biasa gitu ya, harus meraihnya gitu. Kayak misalnya passing grade-nya kita harus lihat gitu dari sekarang, mau yang ke ke sekolah lanjutan setelah SMP maupun yang ke SMA, kita lihat dulu targetnya, grade-nya seperti apa, baru kita raih gitu. Dan memang sebenarnya perjuangan untuk meraih universitas itu ya Bun,
yang menurut saya sih Iya. dari kelas 1 SMA juga harus mulai Harusnya ini, karena sudah, kan betul. SMPTN dilihat dari raport kan Bu. Yang Betul, berarti itu iya. pas semester Dari awal. SMP, berarti SMP kelas 9 harus udah tahu Iya, betul. gitu. Iya, betul. Jadi ya tadi cita-citanya jadi apa, kemudian pengen ke sekolah mana, jurusan mana gitu ya, grade-nya berapa, dari situ kita siapkan nilai-nilainya gitu. Karena kalau misalnya pun kita ngambil jurusan asal-asalan nanti skripsi kena Anda. Iya, karena ya akan beda gitu Karena ya. ketika skripsi akan semakin tantangannya Iya, semakin tinggi dan makin betul. kerasa Betul, menyesal mengambil iya, jurusan yang tidak sesuai dengan betul. minat, gitu. Apalagi kalau Seperti itu. kalau misalnya nanti pengen jadi profesor atau misalnya seseorang yang ahli di bidang ilmu tersebut, nanti akan ya sia-sia gitu ya. Kalau misalnya bukan passionnya gitu, bukan ya memang kalian potensinya bukan di situ gitu, sayang sekali gitu. Jadi intinya pilih jurusan dulu baru universitas. Iya, jurusannya apa, kemudian universitasnya yang mana, silakan Jangan kalian korbankan pilih. masa depan karena embel-embel universitas Iya, betul. yang besar gitu. Harus bijaklah untuk memilih. Iya, harus bijak memilih. Dan tadi usahanya juga. Kalau kalian udah menargetkan misalnya mau ke UI, mau ke UGM, mau ke ITB, ya kemanapun ya, ke IPB, ke UPI gitu ya, ya kalian harus sesuai lah usahanya, nggak bisa leye-leye gimana gitu ya. Selain jurusannya ya, kalau misalnya kalian mau ke psikologi UI atau ke mana misalnya, ya berarti dari sekarang harus udah disiapkan gitu. Pertanyaan Gitu. terakhir Bun, Oke, siap. Pamungkas. Pamungkas. Kita misalnya pengen masuk ke jurusan tertentu, tapi Ya. ternyata bertolak belakang dengan keinginan orang tua. Nah, Itu tuh biasanya bikin galau. galau Kan yang banget. biayain papa, yang Iya. biayain mama. Kamu harus Iya, ini. betul. Bahkan pernah dulu ada kasus ya. Jadi kamu harus ke jurusan kedokteran atau kemana gitu, karena orang tuanya jadi juga dokter semua. Ya udah, dia lulus kedokteran terus memberikan ijazahnya nih, saya udah jadi dokter, udah saya mau kuliahnya yang lain gitu dulu ya. Nah itu gimana Bun kalau kayak gitu? Ya sebaiknya memang istilahnya koordinasi gitu ya, komunikasi dengan orang tua, ngobrol gitu. Kemudian ya kalian harus tahu kelebihan-kelebihan jurusan yang kalian pilih itu apa gitu, sekolah kalian atau misalnya kampus kalian yang kalian pilih itu kenapa kalian, intinya harus punya alasan gitu ya. Dan alasannya itu ya harus membuat kalian lebih berprestasi kalau misalnya kalian ada di sekolah tersebut, kalau kalian ada di kampus tersebut. Ibaratnya kalian komitmen tadi, kalau misalnya saya berada di kampus ini atau di sekolah ini, saya akan lebih berprestasi dibanding dengan sekolah atau misalnya kampus yang misalnya pilihan orang tua gitu. Jadi ya harus ibaratnya iklan gitu ya, ya harus meyakinkan juga gitu. Jangan sampai misalnya kalian memilih sekolah, teman saya ada di sini, apalagi misalnya ada yang ceng-cengan gitu ya. Seseorang yang saya suka ada di sini, pokoknya mau ke situ. Ya elah gitu hari gini. Hari gini Gitu. masih ikut temen. Ya ampun, 2020 guys. Ya itu ya, jadi harus komunikasikan dan kalian harus tadi meyakinkan kalau misalnya pilihan kalian itu menurut kalian terbaik, dan jangan lupa istikharah juga gitu ya. Iya, melibatkan Allah dalam semua keputusan gitu. Atau jangan bisa jadi keputusan orang tua itu yang lebih baik gitu, karena pernah ada cerita nih, teman bunda ingin ke ke UGM kalau nggak salah, ke kedokteran ya. Kata uminya kayaknya cocoknya jangan ke situ deh, coba ke Unpad gitu. Dia anak pintar, dari SD udah beasiswa. Beasiswanya bukan karena nggak mampu ya, tapi karena memang dia cerdas. Memang dia pintar gitu ya. Akhirnya ngelamar ke UGM gitu, secara orang pintar gitu ya, masa sih nggak keterima, pede loh gitu. Tapi akhirnya ya wallahu alam, karena memang tadi ya mungkin ridho Allah ridho walidain kali ya. Ridho Allah itu ada pada ridho orang tua, ya itu ditolak gitu, nggak diterima di UGM. Akhirnya dia sepertinya memang ya ke Unpad, dan alhamdulillah tuh keterima di jurusan ya pilihan dia juga gitu. Uminya nggak milih misalnya kamu harus kemana tapi kampusnya kenapa kan di sini, supaya misalnya kalau pulang tuh deket, kalau ya bisa sehari lah. Kalau misalnya ke UGM kan Jogja jauh ya, makanya pertimbangan seperti itu ya. Kadang kan kita pokoknya
itu kampus bagus dan saya mau ke situ, tapi kita nggak mempertimbangkan gimana kalau misalnya kita sakit orang tua mau ngejenguk. Nah kalau misalnya jauh dari orang tua, kecuali memang tinggalnya di situ gitu kan, beda lagi ya. Kalau misalnya yang jauh dari kampus, misalnya harus merantau, ya pertimbangan juga gitu. Misalnya kalian kalau misalnya sakit orang tua bisa ngejenguk kalian nggak bisa cepet gitu ya, atau misalnya justru kebalikannya, kalau orang tua kalian sakit kalian bisa cepet nggak gitu nengok orang tua kalian, atau hal-hal urgent yang ketika kalian pulang bisa cepet gitu. Mungkin hal-hal seperti itu yang kadang kalau sama remaja nggak terpikir gitu. Iya, betul. Gitu ya, makanya harus sampai detail memikirkannya, jangan cuma saya mah pengen ke kampus itu aja ya tadi ya. Selain memikirkan keinginan kalian, tapi komunikasi juga dengan orang tua dan berdoa juga, istikharah gitu. Mantap, soleha banget ya, soleha. Sudah dirangkum ya tadi ketika kita mau masuk ke jurusan tertentu atau memilih lanjutan adalah tadi keinginan. Iya, dan betul. juga orang tua juga tetap harus Harus dan dipertimbangkan. lain sebagainya. Dan terakhir adalah istikharah. Istikharah, tetap libatkan Allah. Karena iya bisa jadi kan di surat apa tuh? Yang sesuatu yang menurut kita tidak baik ternyata baik menurut Allah. Iya, betul. Atau sebaliknya, barangkali yang menurut kita tidak baik kebalik ya, sama ya pokoknya baik, ya, lebih tahu kalau itu mudorot gitu. Iya, betul. Jadi intinya manusia hanya bisa merencanakan, tapi Allah lah yang menentukan gitu ya. Jadi semuanya itu baik menurut siapa, pertimbangan dulu. Barangkali misalnya ya Allah kok saya pengen jurusan ini kok nggak keterima, bisa jadi itu memang bukan yang terbaik, tapi cari yang lebih baiknya gitu ya. Ambil hikmahnya deh gitu. Memang ya ini tuh masa depan kita. Masa depan, betul. Jadi harus benar-benar direncanakan dulu. Iya, betul. Harus direncanakan dari sekarang. Itu dia teman BKN Friend tadi, semoga bisa kita ambil manfaatnya, hikmahnya atau pelajarannya gitu dari obrolan kita. Iya. Dan kita nanti akan ngobrol-ngobrol lagi dengan tema yang lain. Iya, boleh dengan ini juga ustad-ustadnya ya diajak ngobrol ya. Boleh seperti itu. Nah, pokoknya tadi pesannya adalah kita harus merencanakan masa depan kita dengan sebaik-baiknya dan tetap melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Iya, betul. Terakhir Bunda, ada yang mau disampaikan motivasi atau apa buat teman-teman yang mungkin ada kelas 9 yang mau kelas 10 atau kelas 12 yang mau kuliah? Ya tadi ya, tentukan cita-cita kalian dari sekarang, rencanakan masa depan kalian, karena kalau misalnya kalian gagal merencanakan masa depan sama aja dengan merencanakan kegagalan gitu ya. Jadi harus benar-benar dari sekarang rencanakan apa yang tujuan kalian mau apa, baru abis itu jalannya kemana aja gitu. Rencanakan dari sekarang, jangan nanti. Itu dia perbincangan kami, saya kita dan Bunda Hasanah. Selamat nanti kita ketemu lagi di perbincangan selanjutnya. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa untuk tetap stay tune, di subscribe atau di like atau di komen atau di share juga boleh kalau sekiranya bermanfaat ya. Kalau juga boleh. Boleh banget, kita dari tadi iklan guys. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.